Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pramudia dari jurusan S1 PPKN Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat sila Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah filsafat Pancasila yang diambil oleh Bapak Rosyid Alberto. Mengenai hakikat Pancasila, yakni Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang dirumuskan sebagai hasil dari pemikiran para pendahulu atau para pendiri bangsa sebagai sebuah ideologi terbuka. Nah, Pancasila tidak hanya sebagai dasar konstitusional, namun juga sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam hal moral, etika, dan nilai-nilai baik yang relevan terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sendiri memiliki hakikat dan nilai yang relevan yang tersendiri dalam membentuk karakter serta tatanan sosial masyarakat Indonesia. Pemahaman ini merupakan pemahaman yang mendalam atau lebih lanjut tidak hanya pada dasarnya saja, tetapi secara lebih rinci terhadap seluruh daripada sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila pada konteks hakikat ini sebagaimana dikemukakan oleh Pak Notonegoro, Pancasila harus dipahami secara filosofis, secara yuridis, dan secara sosiologis agar dapat dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila. Yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kelima sila ini memiliki hakikatnya tersendiri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hakikat merupakan sebuah pemahaman yang mendalam, yang sangat penting, terutama dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjunjung tinggi daripada kelima sila ini bagi kehidupan bernegara dan juga bagi nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan sila yang memiliki atau mencerminkan daripada sebuah dasar spiritual atau religiusitas bangsa Indonesia yang pada dasarnya adalah pluralistik. Dalam pandangan tokoh seperti Insinyur Soekarno, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ketuhanan yang menghargai apa saja keberagaman yang ada, dan seperti contoh agama dan keyakinan. Makna utama dari sila ini adalah bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya, untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, dengan tanda kurung tidak menyalahi aturan yang ada. Nah, ini tercermin pada pasal 29 UUD 1945
yang menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya. Jadi di sini negara Indonesia membebaskan atau eh, tidak membatasi. Tidak membatasi untuk apa? Tidak membatasi untuk memeluk agama. Tidak membatasi untuk berkeyakinan. Tidak membatasi untuk melakukan satu hal yang bersifat spiritual. Oleh siapa? Oleh seluruh daripada warga negaranya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kebebasan pemeluk agama ini merupakan suatu fondasi yang penting dalam menyatukan bangsa Indonesia pada saat itu. Kan pada saat itu bangsa Indonesia sama seperti sekarang, yakni masih terdiri dari banyak sekali agama, banyak sekali keyakinan. Nah, maka dari itu diperlukan suatu penyatu agar setiap orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dapat menjadi atau menjunjung tinggi rasa nasionalismenya terhadap bangsa Indonesia di tengah perbedaan agama atau perbedaan keyakinan yang ada pada diri masing-masing anggota warga negara Indonesia. Nah, di sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa ini implementasinya dapat berupa banyak hal. Saya akan menyebutkannya beberapa. Yang pertama, toleransi terhadap umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menghargai cara beribadah dari umat agama lain. Toleransi atau menghargai. Jadi setiap orang harus menghargai perbedaan agama atau perbedaan cara ibadahnya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak dalam hal kepercayaan. Dalam ini kita tidak boleh untuk memaksakan agar orang memeluk agama sama seperti kita, ataupun memaksakan agar orang untuk memeluk agama ini. Soalnya ini bertentangan dengan hakikat dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini saya mengutip dari pendapat Kojaningrat, yakni keberagaman agama di Indonesia harus dipandang sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kekayaan yang memperkuat identitas nasional, bukan sebagai sumber konflik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sila pertama merupakan fondasi spiritual yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdiri atas pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan arah moral dan memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Nah, makna utama dari sila ini adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, menjamin kebebasan beragama. Pada pasal 29 UUD itu memang menyatakan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, sila pertama ini menegaskan bahwa agama dan kepercayaan memiliki tempat tersendiri yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Itu tadi tentang hakikat dari nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua memiliki
makna yang universal yang berasal dari penghormatan terhadap hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, dan sebagainya. Nah, sila ini menekankan setiap individu memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara adil serta manusiawi. Nah, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung 3 prinsip utama. Yang pertama, menghargai martabat manusia. Yang kedua, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh manusia tanpa memandang ras, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, dan juga semuanya sama di hadapan sila kedua Pancasila ini. Nah, pada yang terakhir adalah menumbuhkan sikap empati dan solidaritas dan gotong royong. Penerapan sila kemanusiaan ini adalah dengan tidak menggunakan atau tidak mengeluarkan sikap diskriminatif atau tidak melakukan kekerasan memandang pada suatu hal tertentu seperti suku, agama, ras, budaya, atau hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, contohnya seperti kita tidak boleh menolak segala bentuk perundungan, kekerasan, dan juga tindakan-tindakan intoleransi. Nah, pentingnya sila kedua ini menciptakan masyarakat yang berkeadilan, di mana setiap individu dapat hidup dalam keadaan yang layak dan terhormat. Sila ini juga mengajarkan agar setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak hanya berdasarkan pada kepentingan golongan semata, tapi juga pada prinsip keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana ditegaskan oleh M.A. Basyuni dalam karyanya. Sila ini mengingatkan kita bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, khususnya kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan atau kelompok-kelompok minoritas. Ya, menghargai martabat setiap manusia juga merupakan salah satu dari penerapan pada hakikat sila ini. Sila kedua ini juga mengandung makna untuk menegakkan keadilan sosial. Setiap warga negara berhak memperoleh keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga perlakuan di depan hukum. Itu teman-teman untuk sila kedua atau untuk hakikat dari sila kedua. Yang ketiga mengenai sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga mencerminkan semangat nasionalisme yang kuat dalam konteks hal ini adalah konteks multikultural. Seperti jika kita mengambil contoh dari bangsa Indonesia adalah kita menjadikan persatuan sebagai fondasi utama untuk menjaga stabilitas politik dan juga stabilitas sosial. Sila ini menekankan bahwa penting untuk menjaga kesatuan bangsa, penting untuk menjaga dan melestarikan suku, agama, ras, bahasa, dan adat istiadat. Karena sila ini juga merupakan landasan bagi semangat bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Kan seperti kita tahu, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, implementasinya dari sila ini seperti apa? Seperti menjaga semangat persaudaraan dan gotong royong lintas budaya. Kedua, tidak menyebarkan ujian kebencian, hoax, ataupun isu sara. Yang ketiga, menggunakan simbol negara, bendera, lagu kebangsaan,
bahasa nasional sebagai alat pemersatu. Nah, itu tadi implementasi dari Sila Persatuan Indonesia. Nah, di Sila Persatuan Indonesia ini menekankan pentingnya untuk menurunkan ego kita dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan lebih mengedepankan pada rasa persatuan Indonesia. Nah, wujud nyata atau wujud konkret dari sila ini adalah mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan, menghindari konflik SARA, dan menjaga keharmonisan sosial melalui kegiatan budaya dan sosial lintas kelompok. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dalam Pancasila, hakikat Pancasila, mengandung makna dan menegaskan prinsip demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berakar pada musyawarah, bukan pertentangan kepentingan atau dominasi masyarakat. Nah, musyawarah dan mufakat menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan bersama di negara Indonesia yang menerapkan Pancasila sebagai dasar negaranya. Nah, sila ini menekankan bahwa rakyat Indonesia memegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Keputusan ini harus diambil berdasarkan musyawarah, bukan paksaan atau kepada satu suara saja, tapi harus pada rakyat itu sendiri, tidak pada golongan ini, tidak pada golongan itu. Menurut Sujatmoko, musyawarah mencerminkan bentuk demokrasi khas Indonesia yang berakar dalam budaya kolektif dan nilai kekeluargaan. Implementasi sila ini dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu tampak pada pemilu, tampak pada lembaga legislatif yang mewakili masyarakat atau suara rakyat, dan warga negara pada pelaksanaan dari hakikat sila ini itu sebenarnya diharuskan untuk tidak apatis atau tidak bersikap tidak peduli terhadap politik, karena partisipasi aktif dari masyarakat Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab dari warga negara sendiri terhadap Pancasila itu sendiri, teman-teman. Nah, dalam hakikat ini, pemimpin dalam konteks sila keempat ini harus bersikap arif dan bijaksana. Kepemimpinan tidak dipahami sebagai kekuasaan absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, mereka yang dituntut mendengarkan aspirasi, dalam hal ini wakil-wakil rakyat, harus bersikap jujur, serta bertanggung jawab, harus bersikap adil, dan juga harus semua yang diambil atau keputusan yang diambil harus didasarkan pada musyawarah. Yang kelima atau yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita akhir dari seluruh sila sebelumnya. Dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Keadilan sosial menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Nah, di sila ini
pada dasarnya negara itu mempunyai kewajiban untuk menciptakan sistem yang memungkinkan terwujudnya pemerataan pada pembangunan, pengurangan kesenjangan sosial, dan juga pada perlindungan terhadap semua warga negaranya tanpa memandang eh, golongan atau kasta sosial, meskipun di Indonesia seharusnya tidak kasta ya. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya dianggap untuk memberikan hak yang sama, tetapi juga memperhatikan kondisi setiap warga negara, khususnya kelompok yang lemah dan juga terpinggirkan. Nah, sila ini mengandung semangat solidaritas dan juga semangat tanggung jawab, di mana warga negara harus saling membantu dan saling menghargai dan bekerja sama untuk tercapainya kesejahteraan bersama. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ini meliputi distribusi sumber daya yang harus dilakukan secara adil, perlindungan terhadap buruh dan juga masyarakat miskin, atau tidak hanya masyarakat itu saja, tapi semua masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dan juga pengangguran yang merupakan seharusnya tugas dari negara itu sendiri. Nah, keadaan sosial dalam praktiknya bisa diwujudkan melalui kebijakan afirmatif, program kesejahteraan, penghapusan diskriminasi, serta pembangunan daerah tertinggal, sebagaimana dinyatakan oleh Bung Hatta. Kemerdekaan politik tanpa keadaan ekonomi adalah kemerdekaan yang semu. Nah, itu tadi teman-teman hakikat sila Pancasila, dari mulai sila pertama sampai dengan sila kelima. Kesimpulannya, kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peran strategis dalam membentuk watak dan identitas bangsa. Dalam implementasinya, Pancasila dijadikan sebagai landasan berpikir, bukan sebagai omon-omon saja, tapi juga sebagai landasan bersikap dan juga landasan untuk bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman yang sudah saya jelaskan terhadap hakikat sila Pancasila. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.